Buat yang tahu-tahu aja nih, selain hobi ngelempar kode, Presiden Jokowi juga hobi tes pasar. Ya mungkin ini salah satunya karena Pak Jokowi punya latar belakang budaya Jawa dan juga seorang pengusaha. Jadi guys, soal kejadian Pak Jokowi ngeboyong Pak Prabowo sama Mas Ganjar ke tengah sawah itu, iya itu loh yang rame banget minggu lalu. Nah, buat yang paham Pak Jokowi, pasti langsung ngerti kalau Pak Jokowi ini lagi ngelempar kode sekaligus ngetes reaksi pasar. Soal lempar kodenya, jelaskan guys, kalau Pak Jokowi itu udah kayak ngingetin kita semua lagi kalau Pak Jokowi emang udah ngasih restu baik ke Pak Prabowo maupun ke Mas Ganjar buat maju ke Pilpres 2024. Dan bahkan lebih jauh dari itu, sekarang Pak Jokowi ngebuka alternatif supaya Pak Prabowo sama Mas Ganjar bisa berduet. Gerindra sama PDIP bisa koalisi. Tapi guys, selain ngasih kode, seperti pebisnis yang mau launching produk baru, pastinya Pak Jokowi juga lagi ngetes pasarnya. Kalau menurut Cut sih, Pak Jokowi ini pengen tahu paling nggak soal 3 hal. Nah loh, 3 hal pasti pada mulai deg-degan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Yang terbaru kayaknya Caimin Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, mutung loh. Nah gimana tuh? Dia bahkan mengancam koalisi Gerindra PKB bakal bubar kalau Pak Prabowo terus mesra-mesraan sama Mas Ganjar. Sementara itu guys, di pihak keluarga kedua mempelai nih, ceritanya PDIP maupun Gerindra, nggak ada yang menolak kemungkinan duet ini. Tapi ya udah pastilah ya, masing-masing pihak ini pasti jual mahal. Jadi singkat cerita, uji coba Pak Jokowi munculin Pak Prabowo sama Mas Ganjar barengan ini udah sukses buat menggoyang dunia politik, bikin semua pemain politik berhitung ulang. Nah, kondisi ini juga negasin kalau posisi Pak Jokowi sebagai salah satu kingmaker Pilpres 2024 walaupun beliau bukan ketua umum partai. Nah sekarang semua orang tersadar kalau Pak Jokowi ada di posisi kuat karena memegang 2 kartu as sekaligus, Pak Prabowo sama Mas Ganjar. Soal gimana nanti Pak Jokowi bakal mainin kartu-kartunya, ya dan ternyata Mas Ganjar ini bener-bener lulus audisi dengan nilai A+. Kelihatan banget kalau Pak Prabowo merasa nyaman, merasa gembira, dan merasa bahagia jalan bareng-bareng sama Mas Ganjar. Kalau kalian perhatiin adegan penutup dari aksi ini, di mana Pak Prabowo memegang tangan Mas Ganjar dan ngajakin ngangkat tangan berdua. Aduh, udah deh, ini tuh gong banget. Ini itu pertanda baik kalau kencan pertama Pak Prabowo sama Mas Ganjar ini emang sukses abis. Duh, happy ya liatnya. Nah, terus yang kedua yang mau dicek juga sama Pak Jokowi pengen tahu reaksi para pemain politik, partai-partai sama tokoh-tokoh politik soal duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar ini. Dan soal ini udah jelas lah ya kalau dunia politik emang terguncang sama penampilan bersama Pak Prabowo sama Mas Ganjar di tengah sawah waktu itu. Udah seminggu lebih kejadian lewat, perbincangan sama analisa soal duet Pak Prabowo sama Mas Ganjar ini masih aja rame dan udah jadi referensi semua orang. Nah gimana? Hebat kan permainan bapak kita, Pak Jokowi buat mainin kartu-kartu politiknya. Oke, itu aja pembahasan gosip politik kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan media online sama percakapan media sosial soal duet Pak Prabowo sama Mas Ganjar. Selain hobi ngelempar kode, Presiden Jokowi juga hobi tes pasar. Ya mungkin ini salah satunya karena Pak Jokowi punya latar belakang budaya Jawa dan juga seorang pengusaha. Jadi soal kejadian Pak Jokowi ngeboyong Pak Prabowo sama Mas Ganjar ke tengah sawah itu, yaitu loh yang rame banget minggu lalu. Nah buat yang paham, Pak Jokowi pasti langsung ngerti kalau Pak Jokowi ini lagi ngelempar kode sekaligus ngetes reaksi pasar. Soal lempar kodenya, jelaskan kalau Pak Jokowi itu udah kayak ngingetin kita semua kalau Pak Jokowi memang sudah ngasih restu baik ke Pak Prabowo maupun ke Mas Ganjar.
buat maju ke Pilpres 2024. Selama sepekan terakhir, jumlah pemberitaan mengenai Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mencapai 1.500 artikel. Jumlah itu tergolong cukup tinggi dengan rata-rata jumlah pemberitaan sekitar 220 artikel. Fokus pemberitaan kedua tokoh tersebut pada periode ini dipicu oleh kehadiran keduanya dengan Presiden Jokowi saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah pada 9 Maret yang lalu. Pertemuan ketiga tokoh itu menimbulkan berbagai spekulasi yang intinya mengerucut kepada wacana duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto untuk Pilpres yang akan datang. Kita lihat nanti ya. Nah, terus guys, yang terakhir masih ada loh satu lagi. Pastinya Pak Jokowi pengen juga ngeliat respon publik, respon para pemilih sama kemungkinan duet Pak Prabowo sama Mas Ganjar ini. Nah, kalau kalian rajin ngikutin video-video dari kanal kesayangan kita ini, 2045 TV, udah sejak 3 bulan lalu, sejak awal bulan Desember, soal duet Ganjar Prabowo ini udah rutin kita bahas di kanal kita. Kayaknya sih hampir semua influencer 2045 TV pernah bahas soal ini. Cut juga udah pernah loh bahas soal ini dan kemungkinan duet ini di pertengahan Desember yang lalu. Makanya guys, kalau mau tahu move-move sama gosip-gosip politik terbaru, pantengin terus kanal 2045 TV supaya terus update. Nah, sekarang Cut kasih clue satu lagi ya. Di tengah-tengah keriuhan pembahasan duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, kalian juga perlu pantau perkembangan wacana duo uban, Ganjar dan Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR kita. Nah, ini bisa jadi alternatif kalau duet Pak Prabowo sama Mas Ganjar gagal terwujud. Nah, karena wacana ini udah cukup lama bergulir, respon publik sama duet Pak Prabowo sama Mas Ganjar ini udah cukup positif. Bahkan, banyak yang berharap sama duet ini supaya Pilpres 2024 nanti bisa ada pemenang cukup dalam satu putaran aja. Kampanye Pilpres dan polarisasi masyarakat nggak perlu berkepanjangan. Jadi, kesimpulannya guys, inisiatif Pak Jokowi buat nampilin duet Pak Prabowo sama Mas Ganjar ke muka publik bisa kita bilang sukses besar. Chemistry di antara kedua tokoh ini udah dapet. Konstelasi politik udah mulai terguncang. Pak Jokowi dapat legitimasi sebagai kingmaker dan respon publik pun semakin positif. Hasim Jojo Hadikusumo, saudara Prabowo sekaligus Dewan Pembina Gerindra, terbuka dengan wacana duet Prabowo dan Ganjar. Dengan catatan, Prabowo lah yang harus menjadi capres. Nah, sekalian aja kita cek ke penonton setianya 2045 TV. Menurut kalian gimana guys? Kalau Ganjar dan Prabowo berpasangan, kira-kira siapa yang pantas jadi capres? Selain terkait hal-hal politik, media juga mengulas sisi lain dari pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan Ganjar pada saat panen raya tersebut. Salah satunya adalah keakraban dan kehangatan ketiganya saat melakukan selfie di tengah sawah. Saat selfie itu, Pak Jokowi dan Prabowo kompak mengenakan baju putih, sedangkan Ganjar memakai baju dinas. Selain panen raya, agenda Pak Jokowi dan kedua tokoh itu adalah meresmikan tambak udang yang berbasis kawasan yang akan dijadikan percontohan untuk daerah lain. Di tengah berbagai agenda itu, media juga menyoroti sosok mentan Syahrul Yassin Limpo yang justru tidak ada pada saat panen raya tersebut. 3 topik teratas di berita online tentang Ganjar dan Prabowo yaitu pastinya seputar wacana duet Ganjar Prabowo. Ganjar Prabowo menghadiri panen raya di Kebumen dan nasib Caimin sebagai cawapres di tengah wacana duet Ganjar dan Prabowo. Wacana duet Ganjar Prabowo untuk kontestasi Pilpres 2024 menjadi topik utama pemberitaan selama periode ini. Melambungnya wacana duet kedua tokoh ini berkaitan dengan momen pertemuan keduanya dengan Presiden Jokowi saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah sepekan yang lalu. Banyak loh pengamat menilai pertemuan di panen raya itu sebagai sinyal kuat dukungan Pak Jokowi untuk Ganjar dan Prabowo. Bahkan, kedua pasangan ini dinilai memiliki potensi untuk menang di kontestasi Pilpres yang akan datang hanya dalam satu putaran. Dasar dari argumentasi ini adalah hasil survei berbagai lembaga yang konsisten menempatkan kedua tokoh itu dengan elektabilitas tertinggi. Menanggapi wacana duet ini, PDIP dan Gerindra selaku partai kedua tokoh itu turut memberikan komentarnya. Keduanya berpolemik seputar siapa yang menjadi cawapres di antara Ganjar dan Prabowo. PDIP kekeh bahwa capres harus kader mereka, sedangkan Gerindra memegang amanat Rapimnas partai bahwa Prabowo Subianto harus menjadi capres.
Media tidak berspekulasi lebih jauh apakah hal tersebut berhubungan dengan isu reshuffle menteri dari Nasdem berkaitan dengan pencapresan Anies Baswedan. Isu lain yang disoroti media terkait wacana duet Prabowo Ganjar adalah nasib Caimin sebagai cawapres yang sebelumnya digadang-gadang sebagai pendamping Prabowo. Menanggapi spekulasi itu, Caimin mengaku tidak khawatir, sekaligus menegaskan bahwa koalisi PKB dan Gerindra tetap solid. Petinggi Gerindra, Hasyim Jojo Hadikusumo menegaskan, meskipun Gerindra dan PKB sudah berkoalisi, tidak serta-merta Caimin akan diusung sebagai cawapres. Di satu sisi, PKB ngotot untuk tetap mencalonkan Caimin sebagai cawapres. PKB juga menegaskan bahwa deklarasi capres-cawapres akan diputuskan oleh Prabowo dan Caimin sebagai ketum di masing-masing partai. Sekarang kita lanjut ke Twitter yuk. Dalam sepekan terakhir, percakapan Twitter mengenai wacana duet Ganjar dan juga Prabowo mencapai hampir 25.000 cuitan. Atau rata-rata setiap harinya ada lebih dari 3.000 cuitan mengenai wacana duet ini. Meskipun begitu, momen itu tidak sampai menjadi bahan perbincangan yang bombastis serta viral di Twitter. Tercatat ada 9.000 account yang terlibat mencuitkan percakapan mengenai Ganjar dan Prabowo pada periode ini. Indonesia tanah